Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 971-975, Ye Changmin sudah sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Ye Chen, jangan mengira aku, Ye Changmin, terbuat dari lumpur. Di keluarga Ye, statusku jauh lebih tinggi darimu, sebaiknya kau menghormatiku." Dia menunjuk ke kursi kosong di samping Ye Changmin. Hong Wu mengerti, dan segera mengantar Wu Donghai ke sisi Ye Changmin. Setelah itu, Ye Chen mengulurkan tangannya, melepas penutup kepala Wu Donghai, menatapnya dan tersenyum sedikit. "Tuan Wu, halo, kita bertemu lagi." Pada saat ini, seluruh tubuh Wu Donghai tampak terbelah beberapa kali bola-balik oleh petir dari luar ke dalam. Tidak peduli apa, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan muncul di depannya. Mungkinkah dia berada di belakang segalanya hari ini? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak energi? Melihat ekspresinya yang ketakutan, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tuan Wu, lama tidak bertemu. Tapi pertama-tama izinkan saya memperkenalkan Anda pada tikus di sebelah Anda." Ye Changmin menatap Ye Chen dengan mata berkaca-kaca, menggertakkan giginya dan berkata, "Ye Chen, jangan pergi terlalu jauh." Ye Chen mengabaikannya dan terus berkata kepada Wu Donghai, "Nama asli tikus ini bukan Li Cuihua, tapi Ye Changmin. Dia adalah putri tertua dari keluarga Ye di Yanjing dan adik perempuan ayahku, Bibi." Apa? Wu Donghai merasa seolah-olah sebuah bom nuklir telah meledak di dalam hatinya. Dia berkata dengan suara gemetar, "Kamu, oh tidak, apakah kamu benar-benar keluarga Ye?" Ye Chen tersenyum tertawa, "Saya memang dari keluarga Ye. Tapi itu tidak ada yang spesial." Wu Donghai berkeringat deras, dan berkata dengan gemetar, "Tuan Ye, kenapa kamu tidak memberitahuku identitasmu saja? Jika kamu tahu bahwa kamu adalah tuan muda dari keluarga Ye, aku pasti akan mengikutimu di masa depan. Bahkan jika kamu memberiku 10.000 keberanian, aku tidak akan berani menghadapimu." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Wu Donghai, jangan terlalu takut, lihat dirimu, wajahmu pucat, Ye ini keluarga, sungguh ini tidak seseram yang kamu pikirkan." Katanya, menunjuk ke Ye Changmin di sampingnya, dan berkata, "Lihat, bukankah orang tua dan anak perempuan Ye juga diikat olehmu?" Wu Donghai ketakutan, melambai tangan dan berkata, "Tuan muda Ye Changmin, tolong jangan katakan itu, masalah ini sepenuhnya ditegakkan oleh kedua bajingan itu, Xiao Changqian dan Xiao Hailong, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka menculik Malan, bukan Mesye. Hanya lalu apakah saya menyadari bahwa mereka begitu berani dan mengikat Mesye?" Ye Chen menunjuk Ye Changmin dan bertanya pada Wu Donghai, "Apakah kamu baru saja memukulnya?" Wu Donghai berkata dengan ekspresi tercekat seperti ayah yang sudah meninggal, "Saya salah. Saya benar-benar tidak tahu identitas asli Mesye pada saat itu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apakah menyenangkan mengalahkan wanita tertua dari keluarga Ye?" Wu Donghai menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Ye Changmin di samping memiliki wajah jelek. Wu Donghai ketakutan setengah mati, dan terisak-isak, "Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu identitas Anda dan Nona Ye. Jika tidak, beraninya saya memiliki pikiran jahat tentang kalian berdua." Ye Chen berkata sisi memandang Wu Donghai dan bertanya, "Tuan Wu, pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan terjadi pada keluarga Wu setelah hari ini?" Wu Donghai tiba-tiba gemetar hebat ketika mendengar ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui nasib selanjutnya dari keluarga Wu? Ye Changmin pasti akan berjuang mati-matian, dan keluarga Ye pasti akan berdiri dan melampiaskan amarah mereka padanya. Keluarga Wu di masa kejayaannya tidak cukup di depan keluarga Ye. Apalagi kekuatan keluarga Wu saat ini, yang kekuatannya sebagian besar dihancurkan oleh Ye Chen. Saat ini di depan keluarga Ye bahkan tidak seekor semut. Wu Donghai bahkan merasa bahwa keluarga Ye mungkin menghancurkan keluarga yang dia siksa. Memikirkan hal ini,
Dia langsung tersedak dan memohon, "Tuan Ye, Monsieur, itu karena saya memiliki mata yang tidak tahu Gunung Tai. Aku tidak sengaja menyinggung kalian berdua. Tolong maafkan aku." Ye Changmin membenci Ye Chen sampai ke sumsum, tapi dia tidak berani terlalu marah. Jadi dia langsung mengarahkan semua amarahnya pada Ye Chen. "Ye Changmin, tidak akan pernah memaafkanmu untuk masalah hari ini, Wu Donghai," dan mengutuk dengan gigi terkatup. Aku, Ye Changmin, tidak akan pernah membiarkanmu pergi, tunggu saja. Aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu." Wu Donghai mendengar kata-kata ini, hampir pingsan. Rusaknya reputasi keluarga dan menyusutnya aset bisa diterima dengan gigih. Namun, jika keluarga Ye benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku, bagaimana aku bisa menanggungnya? Jika keluarga itu benar-benar hancur saat itu, semuanya akan berakhir. Memikirkan hal ini, dia segera menatap Ye Chen dengan mata merah, dan memohon dengan suara menangis, "Tuan Ye, tolong bantu saya, kali ini benar-benar salah paham. Jika keluarga Ye bisa memaafkan saya ingin menjual semua properti di bawah spanduk 20% saham diserahkan kepada Anda. Saya hanya berharap Anda dan Mes saham. Jadi bagaimana jika itu 50% atau 100%? Di mataku, itu bahkan bukan kentut." Ye Chen melambaikan tangannya. "Jangan. Itu bahkan tidak dihitung sebagai kentut di matamu. Tapi itu dihitung dalam mataku." Setelah berbicara, dia langsung berkata kepada Wu Donghai, "Tuan Wu, Anda tidak hanya menculik ibu mertua saya bahkan menculik bibi saya. Saya benar-benar menganggap Anda sebagai korban ganda dalam masalah ini hari ini. Bagaimana dengan ini? Sesuaikan 20% menjadi 40%. Ikuti perintah saya dalam segala hal mulai sekarang. Saya jamin keluarga Ye tidak akan mengganggu Anda." Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia senang sekaligus sedih. Kabar baiknya adalah karena Ye Chen telah mengusulkan solusi, dia dan keluarga Wu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Yang menyedihkan adalah Ye Chen jelas-jelas membawa pisau untuk memotong dagingnya sendiri. 40% bagiannya hampir setara dengan memotong seluruh keluarga Wu menjadi dua. Ye Changmin tidak mau saat ini. Dia benar-benar menderita terlalu banyak keluhan dan bencana hari ini. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Chen. Jadi satu-satunya objek curhat adalah Wu Donghai. Jika Ye Chen memblokir outlet Wu Donghai, bukankah dia harus menyelesaikan akun dengan ayah dan anak yang menculiknya? Tapi, mereka hanya dua orang kecil. Jadi bagaimana jika saya membunuh seluruh keluarga mereka? Memikirkan hal ini, dia meraung dengan marah. "Ye Chen, apakah kamu ingin menyusahkannya atau tidak? Itu bukan urusanmu. Tapi untukku, kakekmu yang memutuskan. Selama dia setuju, tidak ada gunanya bagi kalian untuk menolak." Kemudian, Ye Chen menatap Ye Changmin. Suaranya tiba-tiba naik 1 oktav, dan berkata dengan dingin, "Juga, kamu tidak mau aku merasa bahwa jika saya sudah bertahun-tahun tidak berada di keluarga Ye, saya bisa berada di bawah belas kasihan keluarga Ye Anda. Apalagi menganggap saya sebagai pasangan nikah dan meminta saya untuk kembali dan membantu keluarga Ye berpegang teguh pada orang-orang kuat lainnya. Saya tidak akan pernah memberi keluarga Ye kesempatan ini. Tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Ye Changmin tertangkap oleh mata dan nada Ye Chen. "Aku gugup untuk sementara waktu, tetapi meraung dengan sangat kuat, Ye Chen. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk menantang keluarga Ye sekarang? Bukankah Emgrande Group Anda dan 10 miliar uang tunai Anda semuanya diberikan oleh keluarga Ye? Keluarga Ye dapat mengangkat Anda dan menjatuhkan Anda. Jika tidak ada keluarga Ye, Anda hanyalah bajingan busuk tanpa dasar apapun. Dengan kekuatan Ye keluarga, membunuhmu 10 kali lebih mudah daripada membunuh Wu Donghai 100 kali." Melihat penampilannya yang histeris, Ye Chen mengangkat alisnya dan bertanya sambil bercanda, "Oh, benarkah?" Ye Chen melakukan semuanya sendiri. Harga diri Ye Changmin sangat terluka oleh mata main-main Ye Chen. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Tentu saja. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Jika kamu terus tidak tahu berterima kasih dan tidak makan dan minum denda, aku jamin kamu akan selesai cepat atau lambat. Tidak hanya kamu yang habis, istrimu, tetapi juga ibu mertuamu,
dan orang-orang di sekitarmu semua akan mati. Pada titik ini, Ye Changmin benar-benar meledak, dan dia berteriak dengan suara serak seperti tikus, "Saya katakan kamu, orang tuamu beruntung saat itu, dan kamu bisa kembali ketika kamu mati. Makam leluhur keluarga Ye, jika kamu mati di masa depan, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki kuburan leluhur keluarga Ye." Ekspresi Ye Chen tiba menjadi sangat suram. Dia memandang Ye Changmin dan berkata dengan enteng, "Kamu adalah saudara perempuan ayahku, jadi aku tidak bisa mengalahkanmu." Ye Changmin mencibir dan berkata, "Kamu masih tahu bahwa aku adalah saudara perempuan ayahmu. Kenapa kamu tidak cepat-cepat dan perlakukan aku dengan hormat?" Sebelum Ye Changmin selesai berbicara, Ye Chen segera berkata kepada Hongwu, "Hongwu, kamu tidak memiliki hubungan darah dengannya, berikan aku mulutnya." Hongwu segera berkata dengan keras, "Patuhi, Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia segera bergegas dan mencengkeram kerah baju Ye Changmin. Ye Changmin terkejut, dan mengancam, "Jika kamu berani memukulku sekali, aku pasti akan membunuhmu di masa depan." Hongwu menamparkan Ye Changmin dengan sekuat tenaga, dan mencabut 2 gigi geraham belakang Ye Changmin, dan berkata dengan dingin, "Hidup saya diberikan oleh Tuan Ye. Bahkan jika Tuan Ye meminta saya untuk membunuh Raja Surgawi Lao Su, saya tidak akan pernah berkedip, apalagi Anda tidak berpendidikan." Hongwu telah lama terpesona oleh sikap Ye Changmin terhadap Ye Chen. Setelah akhirnya menunggu persetujuan Ye Chen, dia secara alami tanpa ampun. Ye Changmin pusing karena 2 tamparan itu, dan dia marah, dan berteriak seperti orang gila, "Kalian semua akan mati, kalian semua akan mati." Ye Chen memandangnya dan berkata dengan dingin, "Jika Anda telah menyelidiki saya dengan serius, Anda harus tahu mengapa. Saya dihormati sebagai Tuan Ye di Jinling, oleh Wu Donghai akan dihancurkan olehku di kaki Gunung Changbai." Omong-omong, Ye Chen tersenyum dan melanjutkan, "Jika Anda telah menyelidiki saya dengan serius, Anda harus tahu bahwa saya baru saja pergi ke Jepang beberapa hari yang lalu. Saya pikir kamu harus menyadari hal-hal yang terjadi di Jepang pada waktunya." Kulit Ye Changmin terus berubah secara dramatis, menjadi semakin ketakutan dan pucat. Ye Chen menatapnya dengan cermat, dan kemudian bertanya, "Apakah kamu tidak ingin aku kembali dan menikahi Gu Qiui? Kalau begitu kamu belum memikirkannya, sahabat ayahku Gu Yanzong, yang jelas-jelas sekarat karena sakit, tiba-tiba menjadi hidup dan sehat. Apakah benar-benar ada keajaiban medis?" Omong kosong. Setelah berbicara, Ye Chen menunjuk ke Hongwu dan terus bertanya, ketika Hongwu berada di Tianxiang Mansion, dia hampir disiksa dan dibunuh oleh bawahan Wu Donghai. Bagaimana dia hidup dengan sisa nafas terakhirnya? Kamu datang ke sini, tahu? Ekspresi Ye Changmin sepucat kertas. Pada saat ini, Ye Chen tidak menyembunyikan auranya, seluruh tubuhnya dipenuhi aura, dan dia berteriak dengan suara yang sangat mendominasi, "Jika Anda belum memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya, gunakan otak Anda sekarang dan pikirkan tentang mereka untukku. Pikirkan tentang itu, setelah kamu memikirkannya, datang dan katakan padaku, di antara kita berdua, kamulah yang bisa membunuhku, dan akulah yang bisa membunuhmu." Ye Changmin langsung ketakutan oleh aura Ye Chen. Dan apa yang dia katakan? Tertegun, keluarga Ye memang menyelidiki banyak hal tentang Ye Chen di Jinling. Namun, banyak dari petunjuk yang diperoleh sebenarnya tidak cukup. Misalnya, mereka tahu bahwa Ye Chen tampaknya sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa kuat dia. Mereka juga tahu tentang kematian 8 Raja Surgawi Wu Donghai di kaki Gunung Changbai, tetapi mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Dan Gu Yanzong, yang berada di stadium akhir kanker pankreas, kesehatannya tiba-tiba pulih, dan sepertinya waktu telah diputar mundur 10 tahun. Seluruh kelas atas Yanjing sangat ingin mengetahui alasannya, dan ingin tahu apa jenis peluang luar biasa yang ditemui Gu Yanzong, sehingga dia bisa mengubah pohon mati menjadi mata air dan situasi putus asa. Namun, semua orang menyelidiki, tetapi tidak ada yang mendapatkan informasi yang efektif. Sekarang, ketika Ye Chen tiba-tiba mengatakan ini, Ye Changmin segera bertanya dengan ngeri,
Semua hal ini ada hubungannya denganmu, Ye Chen. Mendengus dingin, apa maksudmu dengan berhubungan denganku? Semua tentang aku, Ye Chen, aku melakukannya dengan tanganku sendiri. Sekarang, bahkan Wu Donghai terkejut dan tidak bisa menambahkan apapun. Kematian 8 Raja Surgawi Agung menyebabkan keluarga Wu menderita kerugian besar, tetapi mereka masih tidak tahu bagaimana 8 Raja Surgawi Agung meninggal. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Ternyata 8 Raja Surga semuanya mati di tangan Ye Chen. Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, siksaan jiwa di lubuk hatinya, seberapa kuat Ye Chen ini. Ye Changmin juga ketakutan. Wu Donghai tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Chen dengan sesuatu yang terjadi di Jepang beberapa waktu lalu, tapi Ye Changmin tahu itu. 3 keluarga besar di Jepang dirombak hampir dalam semalam. 1 musnah, dan yang lainnya setengah musnah. Hanya 1 keluarga Ito yang tersisa, dan sang patriark, Ito Yuhiko, kehilangan kakinya. Di balik ini, ada yang sangat kuat, seorang master yang kuat yang memenggal kepala ninja yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuan Su Ziyu dan Su Zifei. Mungkinkah Ye Chen? Pada saat ini, Ye Chen menunjuk ke Wu Donghai dan bertanya kepada Ye Changmin, tahukah Anda bahwa Wu Donghai memiliki seorang putra bernama Wu Qi, yang berada di Jinling beberapa waktu yang lalu, seolah-olah dirasuki setan, dan harus makan kotoran setiap jam? Wu Donghai ekspresinya langsung menjadi sangat pucat. Dan Ye Changmin sangat terkejut, meski keluarga Wu jauh dari terkenal di Yanjing. Namun, Wu Qi, putra kedua Wu Donghai, secara mengejutkan terkenal di Yanjing. Alasan utamanya adalah selama ini, platform video pendek telah mendorong video terkait Wu Qi. Di seluruh negeri, tidak ada yang tahu. Pada saat itu, master teratas dari beberapa keluarga besar semuanya menganalisis masalah ini, berpikir bahwa Wu Qi pasti telah diberi petunjuk psikologis yang sangat kuat oleh seorang master dengan kemampuan yang sangat kuat. Ye Changmin bertanya dalam hati, mungkinkah kejadian itu juga dilakukan oleh Ye Chen? Wu Donghai juga pingsan saat ini, dia menahan amarahnya, tersedak dan berkata, Tuan Ye, putra bungsu saya itu selalu bijaksana, dia hanya belajar dengan damai di Jinling dan tidak melakukan hal buruk. Mengapa Anda membuatnya datang ke sini? Ye Chen melihatnya. Wu Donghai meliriknya, menamparkan wajahnya dengan keras, dan menegur dengan marah, kamu bajingan, senang bermain dengan perempuan dan memanjakan perempuan, saran psikologis dari bajingan itu adalah untuk mencuci otak pihak lain dan memaksa pihak lain untuk bunuh diri. Semua orang bisa menghukum perilaku keji semacam ini. Sekarang kamu menjilati wajahmu dan memberitahuku bahwa putramu yang tidak sebaik binatang selalu masuk akal dan tidak melakukan apa-apa. Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Siapa yang memberimu empedu? Sebelumnya Wu Donghai sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melihat ke atas setelah ditegur oleh Ye Chen. Dia secara alami tahu tentang hal-hal ini tentang Wu Qi. Tapi dia awalnya berpikir bahwa itu semua adalah masalah antara putranya dan gadis-gadis lain. Bahkan jika dia menyakiti beberapa gadis, lagi pula dia tidak menyakiti Ye Chen atau orang-orang di sekitar Ye Chen. Mengapa Ye Chen menyakitinya? Namun, melihat Ye Chen sangat marah sekarang, dia menyadari bahwa rasa keadilan jauh di dalam hati Ye Chen jauh di luar imajinasinya. Ye Chen menatap Wu Donghai saat ini, dan berkata dengan dingin, Wu Donghai, ibuku ingin menyelamatkan hidupmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu sembarangan. Jika ini masalahnya, aku juga akan menerimamu 40%. Tidak lagi, biarkan keluarga Ye berurusan denganmu di masa depan. Wu Donghai menangis, dengan tangan masih di belakang punggung, tubuhnya langsung jatuh ke depan dan berlutut di tanah. Dia bersujud dengan berat dan menangis dan memohon, Tuan Ye, saya salah, saya tahu saya salah, putra saya itu benar-benar pantas mati. Anda sudah merupakan kebaikan yang besar untuk menyelamatkan nyawa anjingnya, tetapi saya tidak memiliki mata dan tidak ada cara untuk mendisiplinkan. Mohon berbelas kasih dan maafkan saya sekali. Ye Chen berkata dengan dingin, Anda tidak memiliki cara untuk mendisiplinkan ini. Bukan satu-satunya. Setelah selesai berbicara,
Ye Chen bertanya lagi, kakak iparmu Sue Nanshan telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang bertanggung jawab atas sebuah keluarga. Semua hal ini yang dilakukan Sue Nanshan di bawah spanduk Anda. Semua terjadi di bawah hidung Anda. Anda tahu dengan jelas. Mengapa Anda tidak menghentikannya? Mengapa Anda tidak menghentikannya? Jika Anda telah membunuhnya sebelumnya memimpin dengan cara yang benar, dia tidak akan meracuni begitu banyak orang. Dan aku tidak akan membiarkannya tenggelam. Wu Donghai benar-benar terpana. Pada saat ini, dia segera menyadari bahwa ternyata Ye Chen bertanggung jawab atas kehancuran saudara iparnya Sue Nanshan dan seluruh manajemen puncak geng pengemis. Jadi, Wu Donghai tidak peduli dengan keterkejutannya, dan menangis dengan keras, "Maaf, Tuan Muda Ye. Saya benar-benar memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal untuk masalah ini. Saya tahu dia melakukan hal-hal ini sejak awal. Saya awalnya ingin menghentikannya, tetapi saya dan istri saya menangis, bertengkar, dan gantung diri, dan hati saya melunak. Saya pikir, bagaimanapun, saya sendiri tidak berpartisipasi di dalamnya. Jadi saya dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Diharapkan justru karena ini, Anda baru saja membuat kesalahan besar." Ye Chen mengertakkan gigi dan berkata, "Anda memang membuat kesalahan besar. Berapa banyak anak dan keluarga yang dihancurkan Sue Nanshan? Setiap hutang sebagian itu adalah tertulis di kepalamu. Wu Donghai, dilihat dari kejahatanmu. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, Dewa Sembilan Surga akan membuat kehidupanmu berikutnya, kehidupan berikutnya dan kehidupan selanjutnya, menebus apa yang kamu lakukan. Biarkan kamu bereinkarnasi untuk 9 generasi. Saya telah menderita semua kesengsaraan di dunia." Wu Donghai menangis dengan ingus dan air mata mengalir di wajahnya, dan suaranya bergetar, "Tuan Ye, saya benar-benar tahu saya salah, tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki kejahatan saya. Dan saya bersedia menyerahkan 60% aset keluarga Wu di sini. Saya hanya meminta Anda memberi saya kesempatan. Mulai sekarang, keluarga Wu akan mematuhi Anda dalam segala hal." Ye Chen melambaikan tangannya. "Sekarang ini bukan hanya tentang uang. Jika kamu benar-benar ingin mengubah caramu, aku akan memberimu kesempatan. Itu tergantung apakah kamu dapat menerimanya atau tidak." Setelah mendengar ini, Wu Donghai buru-buru bersujud dan berkata, "Tuan Muda Ye, tolong beritahu saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dengan segenap kekuatan saya." Ye Chen He berkata dengan dingin, "Ubah 40% aset keluarga Anda menjadi Hong Wu, yang akan dipegang oleh Hong Wu di masa depan, dan 20% lainnya akan digunakan untuk amal untuk menebus kejahatan yang dilakukan oleh saudara iparmu Sue Nanshan tahun ini, Hong Wu." Dia berseru, "Tuan Ye, bagaimana ini bisa dilakukan? Kehidupan lama Hong Wu diberikan kepada Anda, dan aset ini juga diberikan kepada Anda. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada saya?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Jika Tuan Wu setuju dengan solusi ini, Anda akan mengambil 40% pertama." Wu Donghai tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan buru-buru mengangguk, "Tuan Muda Ye, jangan khawatir, saya akan menerimanya hari ini. Selesaikan ini." Ye Chen berkata lagi, "Wu Donghai, mulai hari ini dan seterusnya, kamu milik Hong Wu. Jika Hong Wu menyuruhmu pergi ke timur, kamu harus pergi ke timur. Arahnya setengah jalan. Aku ingin keluarga Wu-mu menghilang sepenuhnya di selatan sungai Yangtze. Mengerti? Apakah Anda?" Wu Donghai tidak berani mengatakan apa-apa. Dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Tuan Muda Ye, jangan khawatir. Saya akan menjadi milik Tuan kelima mulai sekarang." Ye Chen berkata kepada Hong Wu, "Hong Wu, jaga dia baik-baik di masa depan. Jika dia berani tidak mematuhi apapun, segera beritahu aku." Hong Wu buru-buru berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir. Hong Wu tahu, adapun saham Wu Donghai, Hong Wu untuk sementara akan menggantikannya. Anda bertindak atas nama Anda." Ye Chen sedikit mengangguk. Segera, dia melihat ke arah Ye Changmin yang pipinya bengkak oleh Hong Wu, dan berkata dengan ringan, "Bibi, karena saya di sini, saya akan tinggal di Jinling selama seminggu dan kembali setelah tahun baru. Saya tidak akan berkunjung lagi. Saya mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya." Setelah itu,
Nada suara Ye Chen menjadi serius, dan dia memperingatkan itu adalah akhir dari bisnis hari ini. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda masih berani melakukan beberapa trik di belakang saya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Ye Changmin menatap Ye Chen, ingin mengatakan beberapa kata untuk mendukung adegan itu. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak bisa mengatakan semuanya sekaligus. Dia menemukan bahwa karakter Ye Chen terlalu mirip dengan ayahnya, kakak keduanya Ye Changying. Mengapa Ye Changying begitu terkenal saat itu? Dia terlihat seperti sarjana yang lemah, tapi dia bisa berdiri di depan ribuan pasukan. Selama itu adalah sesuatu yang dia putuskan untuk dilakukan, dia tidak pernah menyerah atau gagal. Bahkan jika seluruh dunia menghalangi jalannya, dia masih harus berjuang untuk keluar. Oleh karena itu, di masyarakat kelas atas Yanjing, ada pepatah yang beredar saat itu, keluarga Ye memiliki seorang putra, Anda dapat mengikat Changlong. Menyebut Ye Changying, bahkan lawan-lawannya akan memberinya acungan jempol dari lubuk hati mereka. Saat itu, dia adalah bintang baru paling mempesona di keluarga Ye. Sekarang, Ye Changmin dia benar-benar melihat aura saudara kedua di tubuh Ye Chen. Oleh karena itu, pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sedikit kagum pada Ye Chen. Pada saat itulah dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyinggung keponakannya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu apakah dia benar-benar akan membunuh kerabatnya dengan benar. Jadi, dia hanya bisa menghancurkan giginya dan menelannya di perutnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sedih, "Chener, saya akan mendengarkan Anda tentang masalah hari ini. Saya tidak akan mengejar ibu mertua Anda atau Wu Donghai." Pada titik ini, dia hampir memohon dan berkata, "Tapi, kamu tidak bisa lagi melindungi ayah dan anak yang menculikku. Bibi telah menderita begitu banyak kejahatan hari ini, dan kamu harus memberikan teori Bibi A." Setelah berbicara, Ye Changmin memikirkan rangkaian pengalaman tragisnya hari ini. Hidungnya masam, dan dia benar-benar meneteskan air mata. Dia benar-benar sengsara hari ini. Saya ingin mencari Malan untuk berpura-pura tangguh, dan membelinya, tetapi saya tidak menyangka akan diledakkan oleh Malan. Kemudian Xiao Hailong, Xiao Changqian dan putranya membawa orang ke sini. Lalu Wu Donghai datang lagi, memukuli dirinya sendiri, dan hampir membiarkan seseorang menembaknya, membuatnya kencing di celana. Saya tidak pernah mengalami kesulitan apapun dalam hidup saya, tetapi hari ini saya telah merasakan semua penderitaan di dunia. Yang lebih menyebalkan adalah dia belum pernah bertengkar dengan Malan sebelumnya, dan dipukuli di wajahnya, dia ingin membunuhnya untuk meredakan amarahnya, tapi dia adalah ibu mertua Ye Chen, jadi dia tidak punya cara untuk membalas dendam darinya. Wu Donghai sekarang menawarkan sebagian besar harta keluarganya dan bersedia menjadi antek Ye Chen. Dengan cara ini, hanya ayah dan anak dari keluarga Xiao yang dapat membalas dendam. Ye Chen mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan bertanya kepada Hong Wu. Bagaimana situasi dengan Xiao Changqian dan Xiao Hailong sekarang? Tidak ada keraguan bahwa Ye Chen tidak memiliki kasih sayang untuk ayah dan anak Xiao Changqian dan Xiao Hailong. Namun, mendengar bahwa anggota tubuh mereka berdua patah, sebagian besar kemarahan Ye Chen menghilang. Tidak ada yang mengenal keluarga Xiao lebih baik darinya. Meskipun mereka semua berpenampilan mengerikan, mereka bukanlah penjahat yang keji. Qian Hongyan bermain melawan Malan dalam permainan sebelumnya, dan sebagian besar alasannya adalah ketika Malan sedang bermain kartu di rumah seorang teman. Dia bertemu dengan Qian Hongyan dan Xiao Changgan yang datang untuk melihat ke rumah, dan kemudian mengejek mereka, membuat Qian Hongyan mentalitasnya runtuh, jadi dia ingin menipu Malan dari semua uangnya. Sekarang Xiao Changqian dan Xiao Hailong menculik Malan dan ingin mengirimnya ke tempat pembakaran batu bata hitam. Mereka juga ingin membalas dendam karena mengirim Qian Hongyan ke tempat pembakaran batu bara hitam. Sejujurnya, Malan masih melindungi dirinya sampai batas tertentu. Dalam analisis terakhir, memang benar bahwa keluarga Xiao jahat, tetapi tidak sampai pada titik di mana mereka harus mati. Selain itu, Ye Chen benar-benar tidak menyukai bibinya yang merepotkan dan sombong.
jika dia benar-benar membiarkannya membunuh Xiao Changqian dan Xiao Hailong untuk melampiaskan amarahnya, itu akan lebih murah baginya. Mengapa dia tidak membiarkannya menahan api ini dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, giling karakternya yang menyebalkan itu. Jadi Ye Chen berkata, Xiao Changqian dan Xiao Hailong juga paman dan sepupu istri saya, saudara laki-laki dan keponakan ayah mertua saya. Jika Anda keduanya terbunuh, pemakaman yang begitu besar, apakah keluarga kita masih harus merayakan tahun ini? Ye Changmin buru-buru berkata, kalau begitu bunuh mereka berdua setelah tahun baru, tidak apa-apa kan? Ye Chen melambaikan tangannya, istriku jika mereka benar-benar mati, istriku akan sedih, jadi biarkan mereka hidup. Ye Changmin merasa cemas ketika mendengar ini, dan berkata, mereka membuatku seperti ini. Kamu harus membiarkan aku melampiaskan amarahku. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana Anda menghitung sebagai ventilasi, keduanya memiliki anggota tubuh yang lumpuh, dan saya khawatir mereka hanya bisa berbaring di tempat tidur makan dan minum selama beberapa bulan. Tidak bisakah Anda melampiaskannya? Ye Changmin berkata. Dengan marah, jika aku tidak membunuh mereka, aku tidak akan bisa keluar dari bau mulutku. Ye Chen berteriak dengan marah, jika kamu tidak bisa keluar, tahan untukku. Raungan ini membuat hati Ye Changmin bergetar ketakutan. Ye Chen menatapnya tajam, dan bertanya dengan suara dingin, kamu adalah orang yang menyebabkan masalah terlebih dahulu, dan kamu akan membunuh orang lain sesekali. Siapa yang memberimu kebiasaan buruk seperti itu? Ekspresi Ye Changmin adalah sangat tertekan, tersedak. Berkata, bibimu dan aku telah tumbuh begitu besar. Aku tidak pernah menderita kerugian sebesar ini hari ini. Ye Chen berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakannya hari ini. Dan ini hanya hidangan pertama. Jika Anda tidak mengubah karakter Anda akan banyak menderita di masa depan. Setelah selesai berbicara, Ye Chen melambaikan tangannya sedikit jengkel. Saya tidak ingin berbicara begitu banyak omong kosong dengan Anda. Singkatnya, ini adalah akhir dari masalah hari ini. Sejauh ini, saya tidak akan pernah membiarkan Anda terus menyebarkan masalah ini ke segala arah. Jika tidak, saya hanya akan bertanya kepada Anda, apakah Anda mengerti? Ye Changmin melihat bahwa Ye Chen ekspresinya sepertinya tidak bercanda sama sekali. Jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit. Bermain drum, dia menyadari bahwa masalah hari ini, dia mungkin tidak dapat kembali ke tempat kejadian. Kalau tidak, dengan kepribadian Ye Chen, dia tidak akan pernah mengampuni dirinya sendiri. Jadi dia hanya bisa berkata dengan sedih, oke, aku mengerti. Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Hong Wu, cepat dan atur rumah yang dibangun sendiri di desa di kota. Selesaikan milikku bibi yang datang dari jauh, dan biarkan orang mengawasinya 24 jam sehari, dan dia tidak akan pernah diizinkan keluar selama 7 hari ke depan, dan begitu 7 hari habis, bawa dia langsung ke bandara dan biarkan dia kembali. Hong Wu segera mengangguk, Tuan Ye, jangan khawatir, Hong Wu akan melakukannya dengan baik. Ye Chen menatap Wu Donghai lagi, di masa depan, laporkan semuanya ke Hong Wu, jangan membuat gerakan kecil apapun, apakah kamu mengerti? Wu Donghai buru-buru bersujud dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda Ye, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikuti perintah Anda dan Tuan kelima. Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong, Anda membeli Thomson Yipin A06 benar? Wu Donghai berkata dengan canggung, benar, saya membelinya. Marvin Ye bertanya kepadanya, kamu membeli villa ini untuk keluarga Xiao, dan kamu datang ke sini untuk membuatku jijik, kan? Iya. Wu Donghai berkata dengan gugup, Tuan Ye, saya bersalah atas masalah ini, jangan khawatir, saya akan segera mengambil kembali villa itu dan membiarkan keluarga Xiao keluar. Sangat membosankan untuk keluar, jika Anda seperti ini, hentikan semua bisnis grup Xiao terlebih dahulu, dan tarik semua investasi Anda di dalamnya. Saya masih ingin mereka kembali ke jenis sebelumnya. Saya kelas 1 menteri, tetapi sebenarnya tidak punya apa-apa. Wu Donghai berkata tanpa ragu, oke, Tuan Muda Ye, saya akan mengaturnya hari ini. Ye Chen mengangguk puas, oke. Hong Wu,
Anda menempatkan bibi saya setelah pengaturan dibuat, Wu Donghai akan pergi dan mengatur urusan grup Xiao, dan untuk Xiao Changqian dan Xiao Hailong, jangan serahkan mereka ke departemen terkait, kirim saja mereka ke rumah sakit. Keduanya buru-buru dan dengan hormat setuju. Ye Changmin di samping memiliki ekspresi yang sangat jelek. Tapi jelek itu jelek, dia tidak lagi berani memiliki emosi perlawanan. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan kesal, "Chener, kamu tahu, bibiku juga terluka dan kehilangan 2 gigi. Mengapa kamu tidak meminta seseorang untuk membawaku ke rumah sakit terlebih dahulu?" Ye Chen mengangguk. "Kamu dapat dikirim ke rumah sakit, tetapi jangan membuat keputusan yang salah. Jika tidak seperti menahan Anda di Jinling. Hidup ini sangat sederhana selama seminggu. Mungkin Anda akan menghabiskan 1 tahun atau lebih di Jinling." Mendengar ini, Ye Changmin tidak bisa menahan gemetar. Ye Chen mengatur dirinya sendiri di sebuah desa di kota, yang pada dasarnya sama dengan berada di bawah tahanan rumah. Lingkungan di sana pasti sangat keras. Tinggal di sana selama sehari adalah sebuah siksaan hebat, dan seminggu hampir runtuh. Ini benar-benar lebih buruk daripada kematian. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan jujur, "Jangan khawatir, karena bibiku mengatakan untuk mematuhi perintahmu, dia tidak akan pernah melakukan hal lain." Ye Chen sambil menghela nafas, dia berkata kepada Hong Wu, "Kalau begitu atur agar bibiku pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter terlebih dahulu, dan jangan lakukan perawatan gigi di Jinling. Biarkan dia kembali ke Yanjing untuk menyelesaikannya." Hong Wu segera setuju. "Oke, Tuan Ye." Segera setelah itu, Hong Wu meminta orang untuk memasukkan Ye Changmin dan Wu Donghai ke dalam kendaraan yang berbeda, dan kemudian mengirim orang ke gudang untuk membawa ayah dan anak Xiao Changqian dan Xiao Changkun yang mengalami patah kaki. Dalam cuaca dingin, lantai beton benar-benar runtuh. Ayah dan anak itu menangis lama di gudang, dan hampir menangis. Xiao Hailong sangat tertekan, terisak-isak di dalam hatinya, berpikir, "Saya ingin mengajar Malan sebuah pelajaran untuk menjilat Wu Donghai." Dia tidak menyangka bahwa wanita tua yang ditangkap oleh mereka bersama dengan Malan ternyata adalah penipu transnasional. Selain itu, skamer ini sangat mampu mengada-ada. Dia bahkan membuat satu set yang disebut identitas tuan muda kaya untuk Ye Chen, sehingga ayah saya dan saya percaya itu benar. Bahkan Wu Donghai percaya pada omong kosong jalang bau itu. "Wu Donghai, kamu anjing tua. Jika kamu mengatakan kamu percaya, kamu bisa mempercayainya. Tetapi tidak perlu menghapus ayah dan ayah kita hanya untuk menyenangkannya. Kami berdua melayani Anda, jadi Anda tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Ini namanya apa?" Saat ini, di hati Xiao Hailong, dia sudah sangat menyesali ususnya yang berwarna hijau. Dipukuli menjadi orang yang tidak berguna oleh anak buah Wu Donghai sebenarnya bukanlah hal yang terburuk. Lagi pula hanya butuh beberapa bulan untuk pulih setelah terluka. Parahnya, Interpol yang baru saja datang justru mengatakan akan menyerahkannya ke aparat setempat. Jika benar-benar diserahkan, ayah dan anak itu pasti tidak akan bisa lepas dari tuduhan penculikan. Tuduhan ini adalah kejahatan, hukuman adalah awal 10 tahun. Berpikir bahwa dia mungkin menghabiskan 10 tahun di penjara, suasana hati Xiao Hailong benar-benar runtuh. Ketika dia dibawa oleh orang-orang Hong Wu, Xiao Hailong tercekik oleh ingus dan air mata dan berkata, "Maaf, kawan-kawan dari Interpol. Apakah Anda benar-benar ingin mengirim kami ke apakah Anda akan dipenjara? Kami, ayah kami dan saya sama-sama dihasut oleh orang lain. Dalang sebenarnya di balik layar adalah bahwa Wu Donghai." Xiao Changqian juga menangis pahit. "Meskipun ayah dan anak kami bersalah, kami telah membayar harga yang mahal. Bisakah Anda memberi kami jalan keluar?" Xiao Hailong berbalik dengan susah payah melihat ayahnya yang bermata merah. Dia berteriak, "Ayah, aku tidak ingin masuk penjara, ayah." Xiao Changgan tersedak dengan air mata dan berkata, "Ketika saatnya tiba, dorong semuanya ke ayah. Katakan saja bahwa semuanya adalah ide ayah. Kamu tidak tahu apa-apa. Cobalah biarkan hakim memberikan hukuman yang lebih ringan." Xiao Hailong menangis ketika mendengar ini. Ayah dan anak itu menangis dan berteriak, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi terlalu berisik.
Hongwu datang saat ini, dan berkata kepada keduanya dengan suara dingin, "Jangan menangis, jika kamu menangis lagi, kamu benar-benar akan dikirim ke penjara, Xiao." Hailong bertanya dengan tidak percaya ketika mendengar ini, "Kamerat Internasional Interpol, apa maksudmu? Jangan kirim kami ke penjara." Hongwu berkata dengan dingin, "Untungnya untuk kalian berdua, kita harus merahasiakan masalah penangkapan Li Cuihua. Jadi kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari departemen lain mengetahuinya untuk saat ini. Jadi kami akan mengurus penculikan Malan kalian. Dan Li Cuihua hari ini tidak disampaikan ke organisasi lokal." Benarkah? Mendengar ini, Xiao Hailong berkedut kegirangan. Namun, karena kejang ini, rasa sakit yang parah di anggota badan menjadi semakin parah, sehingga dia terus meratap. Meskipun dia terus berteriak kesakitan, hati Xiao Hailong sangat bersemangat. Bagaimanapun, akhirnya dibebaskan dari hukuman penjara. Villa Thomson Yipin saat ini, Nyonya tua Xiao sedang berbaring di sofa di ruang tamu Villa A06. Sambil memeriksa waktu, dia berkata kepada Xiao Weiwei yang duduk di seberang, "Mengapa ayah dan saudara laki-lakimu belum menetap? Sudah tidak ada gerakan untuk waktu yang lama." Xiao Weiwei berkata, "Mungkin aku tidak bisa mengurusnya. Lagi pula, ada cukup banyak hal, tidak hanya untuk menemukan seseorang untuk memberikan malan itu, tetapi juga untuk menembak video, dan untuk mengirimkannya ke pabrik batu bata hitam. Saya kira lemparan ini akan dihabiskan pada malam hari, Nyonya." Xiao He mengangguk ringan, dan berkata dengan seringai di wajahnya, "Malan ini, dia benar-benar telah melayang banyak akhir-akhir ini, dia selalu melayang di langit, itu benar-benar sedikit keluar dari sentuhan. Jadi saya harus membiarkan dia mengalami apa artinya orang-orang menderita." Xiao Weiwei berkata sambil tersenyum, "Ya, Nenek, Malan adalah jalang seperti itu, aku sudah lama membencinya, terutama karena dia sangat ketakutan akhir-akhir ini, aku tidak sabar untuk mematahkan kakinya lagi." Saat dia berbicara, dia berkata dengan ekspresi nostalgia, "Itu menarik ketika aku berada di sel bahwa Zhang Guifen begitu besar dan tebal tiga. Dia ingin menamparkan kotoran Malan dengan tamparan, Malan benar-benar sengsara selama waktu itu. Kurasa aku bersemangat ketika memikirkannya." Nyonya Xiao juga mengangguk berulang kali, dan berkata dengan gembira, "Oh, jika Anda mengatakan bahwa Zhang Guifen, seorang gadis pedesaan, benar-benar memiliki dua tangan, pria itu sekuat sapi, untuk menghadapi Malan seperti ini ya satu bisa memukulnya dan tiga bisa berbalik." Xiao Weiwei menghela nafas dari samping, "Sayang sekali, Malan akan dikirim ke tempat pembakaran batu bata hitam untuk segera membakar batu bata, dan Zhang Guifen belum keluar. Setelah dia keluar, dia mungkin tidak akan pernah melihat Malan lagi di kehidupan ini. Siapa?" Bilang tidak, wanita tua itu juga menghela nafas. Tapi tidak masalah. Ketika Malan tiba di tempat pembakaran batu bata hitam, akan ada kesulitan yang tak ada habisnya menunggunya. Pada saat ini, Jinling Woman, Pusat Penahanan, Zhang Guifen, yang sedang membuang angin, tiba-tiba bersin. Beberapa pengikut bergegas dan bertanya dengan sopan, "Saudari Guifen, ada apa denganmu? Sedang flu?" Zhang Guifen menggosok hidungnya, "Aku tidak tahu, mungkin seseorang merindukanku." Orang di sebelahnya tertawa dan berkata, "Kami adalah tahanan tanpa kerabat dan tanpa alasan. Siapa yang akan merindukan kami, lewati aku?" Itu benar-benar membuatku sedih. Setelah selesai berbicara, dia menatap Zhang Guifen dan bertanya, "Saudari Guifen, berapa lama waktumu untuk melepaskan?" Zhang Guifen mendecakkan bibirnya dan berkata, "Hei, ini masih 5 atau 6 bulan lagi. Itu akan segera datang, aku masih 8 bulan lagi. Aku masih 4 bulan lagi. Hei, aku tidak bisa merayakan tahun baru di rumah tahun ini. Tapi tahun depan seharusnya baik-baik saja." Zhang Guifen menghela nafas, "Ibuku pergi, suamiku melarikan diri dengan Vixen, dan keluarga saudara laki-lakiku adalah bajingan. Saya bahkan tidak punya kerabat di dunia ini." Berbicara tentang sini, lingkaran mata Zhang Guifen tiba-tiba memerah, dan dia tersedak dan berkata, "Hei, sepertinya tahun baru Imlek akan datang.
saya juga gagal membakar sejumlah uang kertas untuk wanita tua itu. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya di sana. Apakah uangnya cukup untuk dibelanjakan? Dan hari ini dingin. Saya tidak tahu apakah dia dan ayah saya punya uang untuk tahun baru. Saudari Guiven, jangan memikirkan hal-hal ini. Setelah kamu keluar, akan ada banyak kesempatan untuk membakar kertas untuk orang tuamu. Zhang Guiven sedikit mengangguk, dan tidak bisa menahan desahan. Sebenarnya, aku masih merindukan wanita tua Xiao itu, melihatnya diintimidasi. Aku memikirkan ibuku ketika dia masih hidup, ketika dia diintimidasi oleh ipar perempuanku. Kasihan sekali, hatiku sakit sekali. Setelah dia selesai berbicara, dia bertanya kepada yang lain, "Apa yang kamu katakan? Bagaimana kabar Nyonya Xiao sekarang?" Ketika dia masuk, dia bahkan tidak punya tempat untuk tidur. Bagaimana kehidupannya sekarang? Bukankah seharusnya dia masih berkeliaran di jalan? Saat mereka berbicara, penjaga penjara tiba-tiba datang dan berkata kepada mereka, "Zhang Guiven, Li Yueqin, Dong Yuling, kalian bertiga berkemas dan bersiap-siap untuk keluar dari penjara." Mereka bertiga tercengang. Zhang Guiven bertanya dengan heran, "Apakah kamu akan dibebaskan dari penjara? Bukankah ini waktunya untukku?" Penjaga penjara berkata, "Seseorang telah membebaskan Anda dengan jaminan menunggu persidangan, dan Anda dapat dibebaskan dari penjara hari ini." "Hah?" Zhang Guiven berkata dengan takjub, "Saya tidak kenal siapapun. Siapa yang akan membantu saya mendapatkan jaminan sambil menunggu persidangan?" Penjara berkata dengan acuh tak acuh, "Kenalan lama Anda. Nyonya Xiao mempercayakan seseorang untuk melakukannya. Dia membayar banyak uang jaminan untuk kalian bertiga." Zhang Guiven bahkan lebih terkejut dan terdiam. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berpikir lama sebelum bertanya dengan tak percaya, "Nyonya Xiao, bukankah dia sengsara? Dari mana datangnya uang untuk membantu kami mendapatkan jaminan menunggu persidangan?" Penjaga penjara berkata sambil tersenyum, "Wanita tua Xiao sangat berkuasa sekarang. Saya mendengar bahwa bisnis keluarga telah hidup kembali, dan keluarganya telah pindah ke villa mewah Tang Chen Yipin. Dikatakan bahwa Anda ditebus untuk membiarkan Anda pergi ke Tang Chen Yipin. Selamat bersenang-senang." Bersambung.